Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Indasari, saya dosen pengampu mata kuliah Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, berikut ada pengantar Stabilitas Sistem Keuangan dari saya. Nah, pertama itu mengenai nilai-nilai dasar kampus yang berbasis tamadun mandiri Universitas Pembangunan Pancabudi. Jadi, apa itu tamadun? Nah, tamadun itu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan, terus memiliki pemikiran yang berkemajuan dan melestarikan bentuk-bentuk kesenian, bangunan yang mampu bergaul dengan masyarakat universal. Lalu apa itu ciri-ciri mandiri? Adanya rasa tanggung jawab, memiliki pertimbangan dalam menilai problem yang dihadapi, lalu adanya perasaan aman bila memiliki pendapat yang berbeda, adanya sikap kreatif, lalu menunjukkan inisiatif dan menunjukkan rasa percaya diri serta menghargai waktu. Nah, eh ada visi misi Universitas Pembangunan Pancabudi. Pertama itu menjadi perguruan tinggi swasta yang terbuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, misinya apa? Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, Nusa, negara, bangsa, dan dunia. Lalu pengembangan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara, yang mendorong fungsi kekhalifaan dan mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia, dimensi dunia dan akhirat, lalu mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, serta kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, apa itu visi misi Fakultas Sosial Sains? Nah, karena prodi ekonomi pembangunan itu di bawah Fakultas Sosial Sains, maka visinya itu adalah fakultas yang terbuka dalam pengembangan konsep pengetahuan berdasarkan pada rumpun ilmu sosial dan humaniora yang berdaya saing internasional secara serta bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Nah, visinya itu apa? Melaksanakan dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sesuai dengan rumpun ilmu bidang sosial dan humaniora yang berdaya saing internasional. Lalu melaksanakan dan meningkatkan pengembangan SDM, baik itu dosennya, baik itu pegawainya, yang bersertifikasi kompetensi internasional, lalu melaksanakan dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan di rumpun ilmu sosial dan humaniora, lalu melaksanakan dan meningkatkan kerjasama secara nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan rumpun ilmu sosial dan humaniora. Nah, lalu ada visi misi ekonomi pembangunan. Nah, visinya itu menghasilkan lulusan yang unggul dan ahli di bidang ilmu ekonomi pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat pada tahun 2028. Misinya apa? Untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkompetensi secara global dan berorientasi pada pembentukan karakter mulia, produktif, dan profesional. Lalu menyelenggarakan penelitian pengabdian kepada masyarakat yang merujuk pada ilmu ekonomi, eh, sains, dan teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Lalu menyelenggarakan tata kelola program, baik eh, program studi yang baik dan bersih sesuai dengan berwawasan lingkungan dan mampu menghadirkan kehidupan akademik dengan nilai-nilai tamadun mandiri. Nah, lalu ada profil lulusan Prodi Ekonomi Pembangunan. Sesuai dengan konsentrasi kita yang ada di Prodi Ekonomi Pembangunan itu ada tiga, sama ekonomi moneter dan perbankan, lalu ada ekonomi publik dan SDM, dan SDA, dan lalu ada konsentrasi ekonomi syariah. Nah, lagu perencanaan keuangan. Ini profil lulusan yang pertama adalah perencanaan keuangan, di mana lulusan ahli dalam financial planning dengan metode dan strategi untuk merencanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu ada analisis kebijakan publik, di mana lulusan ahli dalam melaksanakan kajian atau permasalahan kebijakan, baik itu research of policy dan alternatif kebijakan relevan. Lalu ada analisis pembiayaan syariah, di mana lulusan ahli dalam menganalisis prosedur pembiayaan berbasis syariah.
Nah, ini evaluasi dan penilaian saya dalam mata kuliah stabilitas sistem keuangan, di mana tugas individual itu 20%, presentasi 15%, studi kasus 15%, kalau ada UTS 20%, dan UAS 30%. Nah, lalu apa tujuan pembelajaran umum SSK ini? Stabilitas sistem keuangan yang saya singkat SSK. Mahasiswa ini mampu memahami dasar stabilitas sistem keuangan, mekanisme transmisi, resiko sistematik, dan kebijakan yang diterapkan dalam menjaga stabilitas keuangan. Selain itu, mahasiswa juga mampu menganalisis indikator keuangan yang menjadi sinyal potensi krisis, serta mengevaluasi strategi pencegahan dan mitigasi resiko di tingkat makro. Lalu apa tujuan pembelajaran khususnya? Pertama, mengidentifikasi komponen dan indikator yang mempengaruhi stabilitas keuangan. Memahami kerangka kerja pengawasan dan regulasi sistem keuangan, menganalisis faktor resiko yang dapat menyebabkan krisis keuangan, menerapkan metode pengukuran resiko dalam menilai stabilitas sistem keuangan, lalu mengevaluasi kebijakan yang digunakan untuk menanggulangi krisis keuangan. Nah, struktur pembelajarannya. Karena minggu ini kita membahas, ini pertemuan pertama kita membahas dengan pengantar SSK. Nah, minggu kedua itu juga masih pendahuluan terkait dari SSK, mulai dari konsepnya, tujuannya, fungsinya. Lalu minggu ketiga itu komponen sistem SSK yang membahas tentang bank, pasar modal, lembaga keuangan, bukanan bank, infrastruktur keuangan. Nah, itu juga ada beberapa referensi yang sudah saya tampilkan. Mungkin nanti dapat kamu akses di Google, ataupun nanti ada lengkapnya itu di modul ajar yang sudah saya eh, kirimkan ke portal seperti itu. Nah, pertemuan keempat itu ada resiko sistematik dan penularan resiko. Nah, ini membahas tentang definisi resiko sistematik, kanal transmisi, dampak penularan resiko. Lalu ada kebijakan makroprudensial, di mana pengertian dan tujuan kebijakan makro ini kita membahas tentang pengertian, tujuan kebijakan makroprudensial, dan instrumen kebijakan. Lalu pertemuan 6 itu indikator keuangan. Indikator stabilitas keuangan. Nah, ini kita bahas tentang indikator makroekonominya, indikator resikonya, terus likuiditas, seperti itu. Nah, pertemuan 7 itu ada pengawasan dan regulasi keuangan. Kita bahas tentang struktur pengawasan, peran OJK, dan BI dalam stabilitas keuangan. Nah, pertemuan 8 kita UTS. Pertemuan 9 itu resiko dan solvabilitas. Jadi pertemuan 8 itu kamu mungkin sudah bisa lihat-lihat apa namanya soalnya yang sudah saya input ke dalam portal. Oke, lalu di pertemuan 9 itu membahas tentang resiko kredit dan solvabilitas, yang membahas tentang konsep resiko kredit, indikator solvabilitas, terus peran Basel 3. Oke. Lalu ada eh, materi tentang resiko likuiditas. Nah, itu di pertemuan 10 kita bahas tentang definisi likuiditas, strategi manajemen dan likuiditas. Lalu di pertemuan 11 kita bahas tentang resiko pasar dan evaluasi aset. Yang dalam materinya itu kita membahas tentang materi resiko pasar dan evaluasi aset juga analisis volatilitas. Di pertemuan 12 ada resiko operasional dalam sistem keuangan di mana kita membahas tentang resiko operasional, pendekatan manajemen, resiko. Lalu ada di pertemuan ketiga krisis keuangan global. Jadi kita meninjau sejarah krisisnya, faktor penyebab krisisnya, dan dampak krisisnya. Pertemuan 14 itu membahas tentang kebijakan pemulihan ekonomi pasca krisis, itu simulasi ekonomi dan restrukturisasi keuangan dan reformasi regulasi.
Lalu ada studi kasus negara berkembang. Pertemuan 15 kita membahas tentang krisis keuangan di negara berkembang, tantangan khusus dan solusinya. Lalu di pertemuan 16 itu adalah ujian akhir semester. Nah, ini referensinya eh, dari beberapa sumber yang dapat kamu akses dari Bank Indonesia juga bisa, dari yang sudah saya lampirkan ini juga bisa. Silakan dibaca, dijelaskan. Oke. eh Sedikit juga ada tambahan dari saya mengenai mata kuliah stabilitas sistem keuangan. Jadi, ada sedikit pengantar SSK dari saya. Kira-kira apa itu SSK? Seperti itu. Nah, apa itu SSK? Jadi SSK itu adalah kondisi di mana sistem keuangan itu termasuk lembaga keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan itu berfungsi secara optimal dalam memfasilitasi alokasi sumber daya, pengelolaan resiko, efisiensi, dan pembayaran. Nah, biasanya stabilitas ini penting untuk memastikan kalau sistem keuangan itu dapat bertahan menghadapi guncangan ekonomi, politik, eksternal, yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi secara signifikan. Nah, kira-kira ini unsur stabilitas sistem keuangannya itu tentang kesehatan lembaga keuangannya, keseimbangan pasar keuangannya, kesiapan infrastruktur keuangannya, resistensi terhadap resiko sistematik. Nah, ini adalah bagaimana hubungan stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter. Jadi itu saling berkaitan. Yang dalamnya itu ada ekonomi makronya, yang berdampak pada stabilitas moneternya, baik itu dari inflasinya, tumbuhan ekonominya, nah, untuk menjaga stabilitas sistem keuangannya seperti itu. Jadi apa tujuan dari SSK tadi? Mengurangi resiko sistematik, mendukung fungsi perantara keuangan, lalu ada menjamin likuiditas dan kepercayaan pasar. Lalu melindungi konsumen dan investor, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, itu ada beberapa fungsi intermediasi yang optimal, lalu ada distribusi SD, sumber daya yang efisien. Nah, keenam itu adalah mengurangi biaya ekonomi dan sosial dari krisis keuangan. Nah, itu berkaitan dengan biaya krisis yang tinggi dan dampak sosial yang signifikan. Seperti itu. Nah, kira-kira ini fungsi stabilitas sistem keuangan. Itu sebagai perantara keuangan, alokasi dan disersifikasi resiko, penyediaan likuiditas, pengaturan, dan penyelesaian pembayaran. Nah, kira-kira itu saja yang dapat saya jelaskan di dalam pertemuan ini. Ini sebagai pengantar eh, pembuka untuk SSK. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.